ke-9 dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kami akan mempraktekkan coaching Dengan teknik Dideta. Ibu guru membuat opini, uangnya dicampur ikan bilis demi terjalin silaturahmi. Perkenalkan kami kelompok yang saya Lia Nurika Midas dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. saya Bambang SMP Negeri 9 Kota. saya dari SMA Negeri 5 Kota Tanjung Pinang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmita. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching antara Bu Lia dan Pak Heri. Di sini Bu Lia berperan sebagai coachnya ya. Iya. Jadi hari ini kompetensi coaching apa yang ingin dilakukan? Oke, untuk coaching kali ini saya itu akan memperkuat pada pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya. Jadi pertanyaan yang berbobot ini kira-kira kompetensi yang ingin diobservasi dari Ibu ini apa ya? Nah, bagaimana cara saya menggali potensi diri dari coaching saya itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, tentunya dalam menggali kompetensi yang ada pada si coaching ini tadi nanti ada indikator yang ingin dicapai ya Bu? Iya. Kira-kira apa? Nah, indikator yang ingin dicapai ini seperti nanti bagaimana saya bisa melemparkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik yang memancing Pak Heri sehingga Pak Heri lebih leluasa untuk mengeluarkan keluh kesahnya kepada saya. Oke, ini bisa dimulai ya Bu ya? Siap Ibu. Oke, Terima silakan, kasih. Ibu. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam Pak Heri. Ada apa nih? Ya baik, Ibu Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Nah, ini pada kesempatan hari ini saya ingin mau mengajak Ibu Lia untuk mendengarkan permasalahan saya. Oh begitu. Oh jadi Pak Heri ada menghadapi permasalahan ya di sekolahnya. Siap, ada Ibu. Nah kira-kira nih Pak Heri, tujuan apa sih yang ingin Pak Heri capai setelah Pak Heri berkeluh kesah kepada saya tentang masalah yang Pak Heri hadapi di sekolah? Ya ini kebetulan Bu, jadi di sekolah saya nih khusus pelajaran saya itu anak-anak selalu bising, ribut, selalu mengganggu teman-temannya sehingga mereka tidak fokus pada pelajaran yang saya sampaikan. Oke, itu permasalahannya. Iya. Nah, Pak Heri kan memilih saya nih sebagai teman curhat Pak Heri dalam permasalahan yang Pak Heri hadapi, yaitu tentang anak-anak yang tidak fokus dalam belajar. Iya. Tujuan Pak Heri apa sih? Setelah berbicara dengan saya ini, harapan Pak Heri apa sih? Ya, tentu sebagai guru Bu mempunyai tujuan ya Iya. agar siswa-siswi saya di sekolah itu mereka itu fokus. Jadi saya pun mengajarnya enak, mereka mau mendengar dan mereka menjadi murid-murid yang menjadi yang mereka inginkan itu tercapai gitu Bu. Nah itu kan Itu tujuan iya, saya. betul. Itu kan tujuan Pak Heri dalam mendidik putra-putri di dalam kelas. Ya. Yang saya tanyakan, tujuan Pak Heri datang ke saya, curhat ke saya ini tentunya memiliki tujuan nih. Bapak mempercayai saya sebagai rekan Bapak. Apa sih tujuan yang Bapak harapkan dari saya pada hari ini Iya. dengan pembincangan kita ini? Oke Bu, mungkin kesempatan yang bisa dibilang langka saya bisa jumpa Ibu supaya saya tuh punya motivasi, punya arah, punya strategi bagaimana sih supaya saya nanti menghadapi anak-anak itu mereka mau mendengar, mau memperhatikan saat saya mengajar mereka. Oke, jadi kalau saya dapat menyimpulkan ini tujuan Bapak datang ke saya ini kita mencari solusi ya Pak ya? Iya itu. Kita mencari solusi bagaimana menghadapi permasalahan Bapak di dalam kelas. Nah, sebelum itu tentunya kita harus mengidentifikasi dulu Pak permasalahan yang ada. Iya.
Kenapa Bapak bisa bilang kalau anak Bapak itu tidak fokus? Iya, kebetulan karena sehari-hari setiap saya masuk Ibu, nanti ada sebagian siswa yang sebelah kiri bercanda, bermain di saat saya menerangkan. Nanti di saat saya juga, anak jangan bising ya Ibu, fokus. Setelah saya menyampaikan seperti itu, nanti yang belakang lagi memulai lagi mengganggu teman-temannya lagi. Itu yang Iya. buat saya tuh merasa kenapa kelas ini seperti ini gitu. Oke, kalau saya boleh tahu nih Pak, sejauh ini bagaimana teknik Bapak di dalam kelas untuk mengatasi masalah tersebut? Ya untuk saat ini ya setiap saya masuk berdoa, lalu saya absensi kehadiran murid-murid saya, lalu ya selama ini saya ngajarnya berceramah gitu. Berceramah. Iya. Nah, kalau dari yang Bapak sampaikan tadi, menurut Pak Heri sendiri nih, apa yang menyebabkan anak menjadi bosan, menjadi ribut? Mungkin strategi mengajar saya kayaknya. Iya, betul sekali Pak. Jadi, strategi belajar Bapak yang cenderung berceramah membuat anak kurang fokus. Nah, kalau itu permasalahannya, Ya. apa yang kira-kira bisa Bapak lakukan agar anak kembali fokus dan tenang dalam belajar? Ya setelah saya berkonsultasi, saya ketemu teman-teman saya gitu sama rekan-rekan guru. Nah, saya sudah menceritakan apa yang saya alami. Ternyata mereka memberi dukungan. Rupanya saya mengajarnya masih bentuk ceramah itu sehingga anak-anak menjadi bosan. Jadi teman-teman tuh memberitahu saya gitu. Coba Pak Heri mulai belajar itu kasih ice breaking katanya. Iya, betul sekali. Lalu coba putar-putar video biar anak-anak tuh awalnya tuh langsung senang gitu. Jadi dari hal-hal itu saya langsung oh iya, pikiran berarti untuk awal pelajaran saya harus mencari supaya gimana anak-anak itu sudah mulai senang gitu. Iya, betul sekali yang Pak Heri bilang. Iya, Kita iya. harus memulai dengan ice breaking. Apalagi Pak Heri bahasa Inggris ya. Iya. Mungkin bisa nyanyi little atau apalah yang sesuai dengan pembelajaran. Nah, jadi itu satu yang kemungkinan nanti akan Pak Heri laksanakan di kegiatan berikutnya sehingga anak-anak bisa kembali belajar dengan happy, pembelajaran kelas menjadi fokus. Selain ice breaking Pak Heri, selain memutarkan film atau apa itu, apalagi yang bisa Pak Heri laksanakan atau yang akan Pak Heri rencanakan ke depan? Kalau untuk kedepannya saya punya metode mengajar sih Bu. Mungkin dengan mereka membuat sebuah kertas, membuat pesawat dari kertas. Wow, luar Lalu biasa. sebelum membuat pesawat dari kertas itu mereka menulis dulu kosakata dalam bahasa Inggris Iya, bagus tanpa sekali. ada artinya. Nanti Iya. murid-murid saya sama-sama menerbangkan. Iya. Jadi mereka berebut memilih salah satu pesawatnya. Iya, betul Lalu sekali. mereka membuka, mereka berusaha apa sih artinya ini seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya Pak Heri. Kegiatan rencana aksi nyata yang kedepannya akan Ya. Pak Heri laksanakan. Yang pertama tadi Pak Heri sudah menyampaikan bahwa Bapak akan merubah strategi pembelajaran dengan menggunakan metode yang tadinya ceramah, kemudian divariasikan dengan ice breaking. Ya. Kemudian langkah yang kedua Pak Heri akan belajar sambil bermain kayaknya tuh ya. Seru sekali ide Pak Heri ini. Jadi dari pesawat sederhana, pesawat kertas yang ada bahasa Inggris kosakatanya tapi tanpa arti. Ya. Nah, jadi dikirimlah. Siapa yang dapat langsung, keren sekali ide Pak Heri ini dari aksi nyatanya ke depan. Nah, tapi apakah ini hanya sekedar rancangan Pak Heri aja? Kira-kira kapan akan dilaksanakan nih? Ya mungkin setelah saya dapat meluapkan kegelisahan saya mengenai metode belajar dengan Ibu dan saya sudah mempunyai gambaran, mungkin setiap mata pelajaran saya akan saya lakukan yang sudah saya sampaikan seperti itu. Nah, sekali. Paling nyata nih, kapan akan Pak Heri laksanakan? Apakah bulan depan? Kebetulan Jumat itu saya ada jam bahasa Inggris kelas 9. Insya Allah saya akan langsung
praktekkan. Siap, oke, saya tunggu aksi nyatanya ya Pak Heri ya. Iya. Oke Pak Heri, tanpa Pak Heri sadari ini sebenarnya yang menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Heri hadapi ini adalah diri Pak Heri sendiri. Pak Heri bisa mengeluarkan inovasi-inovasi yang ada pada diri Pak Heri. Saya hanya memancing aja loh, saya tidak memberikan ide apapun, hanya Pak Heri bisa menggali ternyata potensi diri Pak Heri akan melakukan apa untuk pembelajaran yang menarik. Nah, tadi Pak Heri katakan Pak Heri akan melaksanakan hari Jumat ini secepatnya. Apakah hanya stop sampai di hari Jumat? Tanggung jawab Pak Heri seperti apa dalam pelaksanaan program atau metode belajar yang menarik tadi? Ya, kebetulan di sekolah saya kan itu sudah ada jadwal. Siap. Nanti kita mulai di hari Senin itu ada kelas 8, nanti dari Rabunya di kelas 7. Nah, jadi harapan saya ya akan saya lakukan setelah diskusi nanti. Jadi continue ya Pak, Ya, bukan ya. hanya sekali berhasil, stop udah berhasil nih, tidak ya Pak ya. Ya. Tapi kedepannya mungkin speakingnya bisa diubah dengan cara yang lebih menarik lagi. Ya. Satu lagi Pak Heri, pertanyaan saya, siapa saja Pak yang kira-kira akan terlibat dalam proses pembelajaran ini? Ya, yang pasti untuk yang berhubungan dengan khususnya dengan mata pelajaran saya bahasa Iya, Inggris bahasa tentunya Inggris. ya. Nah, nanti mungkin saya minta tolong ke teman saya ketika saya mengajar. Nah, teman saya itu melihat duduk di belakang, Bagus apakah sekali. kelebihan kekurangan saya di saat saya mengajar. Iya, jadi nanti ada umpan balik dari Iya. rekan sejawat Pak Heri ya tentunya ya. Nah, dukungan dari siapa lagi Pak selain dari rekan sejawat, dukungan dari siapa lagi yang kira-kira nanti akan mendukung jalannya pembelajaran yang menarik menurut strategi Pak Heri tadi? Saya berharap kepala sekolah membantu atau mendukung secara total, memberikan supervisi mungkin suatu saat sama oleh kepala sekolah seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang Pak Heri rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan sifatnya kontinu sebagai tanggung jawab Pak Heri sebagai seorang guru tentunya. Insyaallah. Oke Pak Heri, gimana nih dari pembicaraan kita? Apakah apa perasaan Pak Heri yang Pak Heri rasakan selama berdiskusi dengan saya? Ya, awalnya mungkin tanpa ada ide, tanpa ada pikiran saya seperti apa sih nanti. Alhamdulillah pas ketemu ibu konsultasi, hati saya senang banget. Masya Karena Allah. apa? Karena dibantu proses seperti apa sih dalam proses mengajar itu. Iya. Senang saya. Alhamdulillah gitu ya Pak Heri. Padahal Pak Heri kalau tadi saya katakan, saya ini nggak berbuat apa-apa loh Pak Heri, ya kan? Hanya sebagai pendengar, kemudian saya memancing Pak Heri langkah apa yang akan dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, jawaban dari kesulitan Pak Heri itu sebenarnya timbul dari diri Pak Heri sendiri. Ya. Oke Pak Heri, senang berdiskusi dengan Pak Heri Sama-sama. pada hari ini. Semoga juga Pak Heri merasa nyaman ya diskusi sama saya ya. Ya. Oke, Senang. Insya Allah ke depan kalau ada permasalahan mungkin di lain waktu saya yang punya masalah nih Pak Heri, boleh nih kita curhat-curhatan Boleh, atau boleh. coaching-coachingan seperti ini. Ya, Bu. Oke, jadi tujuan dari Pak Heri datang ke saya tadi sudah tercapai nggak kira-kira ya Pak Heri? Alhamdulillah tercapai Alhamdulillah, 100% ya, Bu. siap, terima Ya, kasih. saya juga terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri. Kita sudahi ya coaching kita hari ini karena Pak Heri sudah menemukan solusinya Ya. dan Pak Heri juga merasa nyaman berdiskusi dengan saya. Insya Allah kedepannya kita akan selalu berbagi teknik bagaimana mengajar dan menjadi guru yang baik. Bukan begitu Pak Heri? Ya, betul, Bu. Oke, Terima kasih, sampai Bu, ya. jumpa. Iya, sama-sama Pak Heri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melihat saya mengcoaching Pak Heri dengan kasus dan permasalahannya. Kira-kira nih Bu Nita, yang tadi saya sampaikan ke Ibu, saya ingin menitik beratkan kepada memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kira-kira menurut pengamatan Ibu, saya sudah melaksanakan atau kurangnya di mana nih Bu? Alhamdulillah ya, tadi sudah selesai dan Bu Lia sudah coaching Pak Heri, ya Pak Heri. Dan alhamdulillah di sini pertanyaan berbobot muncul tanpa disadari mungkin ya. Yang pertama di situ tadi ada menanyakan tujuan sudah tercapai, menanyakan permasalahan si coaching.
kemudian strateginya juga ada, kemudian menanyakan langkah yang ingin dilakukan, kemudian memberikan penguatan positif juga tadi ada ya. Memberi pujian, menanyakan dukungan dari rekan-rekan juga ada, kemudian terakhir tadi menutup. Nah, sepertinya itu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sangat berbobot ya, sudah tercapai semua. Bu, terima kasih atas bimbingannya. Mungkin satu pertanyaan saya, Bu, kira-kira di dalam saya mengcoaching Pak Heri tadi, kedepannya saya harus lebih seperti apa gitu menurut Bu Rahmi nih? Mungkin kedepannya Bulia bisa apa ya, bertanya yang lebih mendalam keinginan dia itu seperti apa. Nah, tadi kan strategi udah disampaikan. Nah, dia untuk mencapai strategi itu dari dalam diri dia sendiri itu seperti apa? Mungkin itu yang perlu ditekankan sehingga Pak Heri ini bisa menyelesaikan permasalahan kepada muridnya. Apa tadi penggunaan model gitu ya. Tadi hanya terungkap satu, cuman model sama metode SPP aja tadi yang iya. terungkap gitu. Nah, saya akan menggunakan metode. Mungkin ada yang lebih lagi. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang perlu digali. Siap, Ibu. Terima kasih masukannya, Ibu. Insya Allah ke depan saya akan melaksanakan coaching dengan metode yang tepat sasaran dan lebih meningkatkan lagi kualitas saya dalam mengembangkan Menggali yang yang lebih dalam menggali lagi ya, pertanyaan-pertanyaan yang pasti. strategi yang lebih dalam lagi. Iya. Jadi tidak hanya satu strategi nanti yang terungkap, pasti banyak ini. Iya, Undang-undangnya Pak Heri ini pasti iya. banyak ya. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Raminita. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Waalaikumsalam Pak Heri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Heri gimana? Alhamdulillah baik. Nah, ya Bu Nita, mungkin hari ini adalah kesempatan Bu Nita nanti untuk mengcoaching Ibu Dia. Ya. Kira-kira kompetensi coaching yang akan dilaksanakan yang bentuk seperti apa ya? Saya di sini setelah mengcoaching Bulia ini saya berharap saya bisa mengcoach ya dengan mendengarkan undang-undangnya Bulia ini secara aktif gitu. Apa yang dia bicarakan saya bisa dengarkan secara aktif. Lalu kompetensi apa yang akan Ibu Nita lakukan untuk di observasi? Ya, di sini nanti saya akan mengobservasi pada bagian mendengarkan Bulia bercerita, gitu, menceritakan permasalahan. Oke, Mungkin baik. mendengarkan secara aktif. Baik. Lalu indikator apa yang Ibu Nita ingin capai? Indikator yang ingin saya capai itu saya mau gimana caranya saya itu bisa mendengar ceritanya Bulia sampai permasalahan Bulia ini nanti terselesaikan. Jadi di sini tentunya saya harus mendengarkan secara aktif ya pembicaraan dari Bulia nanti. Mungkin itu. Ya. Baik, pada kesempatan ini Bu Nita dan Ibu Lia untuk bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, sore ini sibuk nggak ya? Insya Allah ada waktu. Bulia, ada apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Bu Rita sehat juga? Alhamdulillah. Jadi ada apa ini? Nah, kedatangan saya kali ini tentunya saya ini kembali lagi nih mau curhat lah. Ada sedikit permasalahan di sekolah tentang tentang kegiatan tombol kita di sekolah itu sedikit ada masalah seperti itu. Silakan Bulia, Kombel komunitas belajar ya. Iya, komunitas belajar. Kira-kira nanti setelah berbicara curhat sama saya gitu, tujuan apa yang Bulia capai? Nah, tentunya tujuan saya coaching ke Bu Nita ini harapan saya nantinya saya akan menemukan solusi seperti apa harusnya saya di dalam kombel itu supaya teman-teman itu aktif untuk menghadiri kombel yang kami laksanakan di SMP 1 itu kebetulan hari Senin, Bu. Hari Senin. Iya, pulang sekolah.
Jadi harapan saya setelah saya coaching ke Bu Nita ini, saya menemukan solusi yang terbaik bagaimana mengaktifkan Kombel di sekolah kami. Ya. Kira-kira apa tujuan Bu Lia untuk mengaktifkan Kombel ini? Nah, seperti itu. Jadi kita mengidentifikasi dulu nih Iya. ya permasalahan yang ada. Jadi masalahnya kenapa saya sibuk-sibuk lah Bu, gitu kan, kalau bahasa orang kita kan, kenapa sih harus sibuk-sibuk mengaktifkan Kombel, Iya. seperti itu kan. Jadi saya itu sebagai salah satu pengurus ya Bu ya di komunitas belajar, walaupun posisinya itu hanya sebagai sekretaris. Jadi dan kebetulan saya juga mengikuti program CGP, di mana program CGP ini kan kita dituntut untuk berbagi ya Bu. Iya. Ilmu yang kita dapat itu kan kita dituntut untuk berbagi, Share. sharing, agar semuanya yang belum berkesempatan menjadi CGP juga dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tadi itu kenapa saya yang sibuk-sibuk lah istilahnya membangkitkan Kombel di SMP Negeri 1, karena saya sebagai salah satu pengurus di komunitas belajar ramah guru di SMP Negeri 1. Nah, permasalahan yang ada tuh Bu Nita, karena Kombel ini dilaksanakan pulang sekolah. Jadi kita pulang itu kan pukul 2. Nah, sementara kita tahu pegawai negeri maupun ASN ataupun P3K, Komnas sekalipun, itu jam kerjanya kan kalau di Pemko ini sampai setengah 4. Dari pagi jam 7 ya? Iya betul. Jadi sebenarnya Kombel ini sudah berjalan Bu Nita. Tapi yang saya keluhkan di sini adalah yang hadir tuh orangnya itu saja. Nah, jadi kita berbaginya hanya seputar ya itu saja. Tapi nanti pada pelaksanaan di dunia nyatanya, pengaplikasiannya di kelas-kelas, nanti guru-guru yang tidak hadir tuh pada bilang, oh kami kan nggak dapat ilmu itu. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya Bu Nita. Kombel berjalan, namun yang hadir orangnya itu saja. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, yang tidak hadir komplain, kami nggak dapat ilmu itu. Kan yang dapat hanya orang-orang ini saja, seperti itu Bu Nita permasalahan yang saya hadapi. Jadi menurut Bu Lia sudah melakukan apa supaya mereka ini bisa hadir? Nah, sejauh ini Bu Nita yang kami lakukan itu kami mencoba berbagi peran atau berbagi penyampai materi gitu kan. Jadi Kombel Ramah Guru ini bukan hanya sifatnya kita berkeluh kesah tentang pendidikan atau tentang bagaimana kita mengajar di kelas, menghadapi siswa, bukan itu saja. Kita mencoba untuk lebih menarik lagi agar kawan-kawan itu lebih semangat datangnya gitu kan, terutama bapak-bapak nih. Kalau ibu-ibu tuh kan dia datang walaupun Kombel dia datang gitu kan. Tapi pulang dia tetap bawa sedikit ilmu yang kita berbagi. Jadi kita sudah menyusun program seperti itu. Sejauh ini kami sudah menyusun program bersama kurikulum dan bapak kepala sekolah. Kemudian tadi sudah terjadwal. Kemudian karena melihat yang datang itu saja, tentu saya kemarin sempat berbicara dengan wakil kurikulum dan juga bapak kepala sekolah untuk diminta penguatan dari kepala sekolah. Jadi Kombel ini sifatnya jatuh-jatuhnya mau dibilang wajib, yang nggak wajib ya Bu ya, tapi memang tuntutan dari dinas juga Kombel ini harus aktif seperti itu kan. Jadi kemarin sempat juga di dalam rapat Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, bahkan kita kemarin Bu menandatangani deklarasi. Jadi kan kalau udah tanda tangan deklarasi berarti menyatakan setuju nih untuk berperan aktif di dalam Kombel gitu kan. Nah setelah menandatangani deklarasi, presentasi kehadiran itu mulai ada sih Bu. Yang tadinya hanya ibu-ibu, sekarang udah ada nih beberapa bapak-bapaknya. Tapi masih belum maksimal, Iya, itu strategi yang saya lakukan yang pertama. Kira-kira strategi apa lagi ya Bu yang harusnya saya lakukan gitu Bu? Jadi menurut Bu Lia kan, mari kita lihat ya Bu ya. Tadi Bu Lia sudah mengatakan kepala sekolah sudah ikut andil, kemudian sudah ada penandatangan deklarasi. Nah masih juga ada yang belum bisa datang ya. Nah kira-kira strategi apa nih yang mau Ibu lakukan untuk yang tidak datang ini, atau yang datang pun bisa bertahan Kombelnya gitu? Nah
seperti Nah, kira-kira strategi yang seperti kira apa? saya harusnya mungkin ya Bu, saya walaupun saya ini nggak punya jabatan apa-apa lah istilahnya di sekolah ya Bu ya, tapi karena peran dan tanggung jawab saya sebagai seorang apa tadi Bu, pengurus dalam Kombel itu, mungkin saya kira-kira akan face to face nih Bu sama yang nggak datang. Langsung langsung ya kan tentunya saya berkonsultasi dulu dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah. Pak, izin dulu Pak, boleh nggak kira-kira kalau saya face to face atau dari hati ke hati dulu gitu sama teman-teman yang nggak datang gitu. Saya rencananya saya mau menanyakan kenapa sih nggak mau Kombel gitu kan, apa Kombel itu membosankan atau memang nggak penting. Mungkin saya akan bertanya seperti itu sebagai teman ya Bu ya, tidak sebagai yang kenapa sih Bapak nggak mau Kombel, kayak gitu kan. Tentu saya datang nanti baik-baik sambil bercanda, mungkin seperti itu Bu. Mungkin dengan saya mendekati dari hati ke hati atau tadi face to face itu, mungkin saya rasa teman-teman saya yang tidak hadir itu kan akan sedikit tergugah hatinya. Aduh Bu Lia nih perhatian kali saya nggak datang, mungkin seperti itu Bu. Itu satu langkah saya, strategi saya yang akan saya lakukan. Kira-kira ada strategi lain nggak gitu? Kalau seandainya strategi yang pertama ini nggak berhasil nih, kira-kira ada strategi lain? Nah, kalau seperti face to face itu saya laksanakan ternyata tidak berhasil, mungkin saya lebih minta memperkuat lagi gitu Bu, penguatan dari Bapak Kepala Sekolah, atau mungkin saya bilang bukan maksudnya mengadu domba ya Bu ya, cuma minta agar bagaimana Kombel ini bisa terlaksana dengan baik, dimana kan ada peran kepala sekolah sebagai pembinaan gitu ya Bu ya. Mungkin saya bisa minta bantuan Bapak Kepala Sekolah gitu Bu, untuk Bapak pula lagi yang manggil gitu kan ibaratnya, mungkin dengan beliau lebih segan gitu. Mungkin sebelum ke kepala sekolah ada nggak Ibu bertanya penyebab? Ya itu tadi Bu, Pertama. maksud saya kan waktu saya bertanya kenapa sih Pak nggak mau Kombel, itu kan saya mencari tahu nih kenapa penyebabnya. Nanti setelah saya dapat penyebabnya, mungkin kami akan mencari solusinya bersama. Bosen yang nyampein orangnya itu aja, mungkin seperti itu ya kan Bu kita. Nanti mungkin kita akan datangkan narasumber hebat dari luar kalau memang narasumber yang di dalam ini menurut teman-teman kurang pas atau kurang cocok, seperti itu strateginya Bu Nita. Berarti kalau seperti itu Bu Lia memang harus memberikan penjelasan secara jelas tentang Kombel ini ya, Iya, manfaatnya, tujuannya apa, mungkin tentang yang itu disampaikan secara jelas sehingga istilahnya Kombel ini kan bermanfaat dalam pembelajaran. Betul sekali. Pastinya Kombel ini tempat kita berbagi gitu kan, siapa saja boleh gitu, bukan hanya harus yang habis ikut pelatihan ya kan Bu ya. Mungkin ada teman-teman yang pelatihan mandiri online itu mungkin bisa berbagi juga di Kombel ini. Jadi ya itu tadi kita mungkin lebih menyampaikan manfaat pentingnya Kombel seperti itu ya. iya dikasih penguatan juga gitu ya ke guru-gurunya mungkin. Atau mungkin bosan ya Bu ya, kalau Kombelnya di dalam majelis guru nih bosan. Mungkin strategi berikutnya saya akan merencanakan Kombelnya outdoor seperti itu mungkin kan Bu. Di aula. Pastinya koordinasi dulu ya Yes, kepemimpinannya. betul sekali itu. Jadi menurut Bu Lia kalau langkah-langkah yang tadi itu kira-kira bisa nggak bikin guru-guru ini semakin semangat gitu? Insya Allah ya Bu, rancangan aksi nyata tadi yang akan saya lakukan itu akan saya laksanakan. Mudah-mudahan tadi harapan saya dengan saya menyentuh hati Bapak Ibu guru yang tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas ya. Kalau ada alasan sih kita nggak mungkin melarang seperti itu, mungkin ada NGMP, ada keperluan keluarga dan lain sebagainya, kita nggak mungkin melarang. Tapi yang nggak ada alasan ini kan Bu, harapan saya dengan saya menyentuh tadi perseorangan, ada nih tergeraklah sedikit hati Bapak Ibu ini kan, paling tidak yang mungkin aduh Bu Lia kok perhatian sama saya ya, paling tidak ayo loh kita coba nih datang ke Kombel gitu, apa sih manfaat yang kita dapat. Harapan saya tadi rencana aksi nyata yang akan saya lakukan itu tentunya membuahkan hasil.
gimana nih? Kira-kira ada punya gambaran belum strategi yang akan dilakukan? Iya, tadi itu Bu. Yang pertama saya akan melakukan dari hati ke hati pendekatan kepada teman-teman yang mungkin 2-3 kali tidak hadir Iya. kombel. Kemudian kalau saya tidak berhasil, saya akan meminta bantuan dari kurikulum dan kepala sekolah, Stakeholder lah iya, ya. yang terkait lah di situ kan. Kemudian mungkin kalau memang kombel itu menurut teman-teman saya membosankan, hanya di majelis saja, mungkin kita cari ruangan lain Bu. Iya. Ada ruangan lab, ada aula, mungkin lebih sifatnya jangan terlalu formal lah gitu. Tapi Santai tujuannya ya, tujuannya tujuannya gitu ya. dapat. Nah, jadi tanpa Bulia sadari, Bulia sudah mencari solusi sendiri Iya, atas permasalahan yang Ibu alami ya Bu ya. Ini dengan pertanyaan Bu Nita nih, tadinya saya nggak kebayang, saya sebenarnya sudah putus asa nih Bu, yang datang ibu-ibu mulu, bapaknya kemana gitu kan. Nah, ternyata setelah deklarasi ada tuh beberapa orang bapak-bapak datang, berarti kan ada keberhasilan ya Bu. Tapi pinginnya saya semua teman itu hadir dan aktif seperti itu. Mudah-mudahan dengan rencana aksi nyata saya tadi, kombel di SMP Negeri 1 dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, Dari amin. apa yang saya susun tadi. Baiklah Bu Lia, saya rasa permasalahan sudah selesai dan kita juga sudah selesai dengan terpecahnya permasalahan kita hari Kasus ini. Ya tapi Bu, apa ya? Maksud saya tuh, saya coba nih kan, saya coba sebagai tanggung jawab saya. Nah, kalau sekali saya nggak berhasil, tentunya saya akan coba lagi tuh Bu, dengan strategi-strategi yang lain sebagai tanggung jawab saya untuk mengaktifkan kombel SMP Negeri 1 Tanjung. Baik Bu Lia, tadi sudah mengungkapkan apa yang ingin dilakukan, tanggung jawab seperti apa yang akan ditetapkan nanti agar kombel di sekolah itu berhasil, dan saya doakan mudah-mudahan berhasil. Iya, terima kasih. Semangat, tetap semangat. Iya, terima kasih atas arahannya, atas pancingan pertanyaannya, atas apa tadi kesempatan Ibu mendengarkan cerita saya ya kan. Ibu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya sehingga saya dapat menggali potensi yang ada di diri saya. Bu Nita, saya itu merasa senang sekali bisa bercerita dengan Bu Nita, karena Bu Nita itu sebagai apa ya, seorang teman yang bisa mendengarkan dengan aktif permasalahan yang saya hadapi. Ya, mudah-mudahan bisa membantu Iya. apa yang kita diskusikan, bisa memecahkan solusi permasalahan yang ada di diri Bulia. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas waktunya. Next, lain waktu boleh ya Bu, saya masih coaching lagi sama Ibu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat sore Pak Heri dan Bu Randinita. Sore Bu Sore, Nita. Bu Lia. Ya. Sehat nih keduanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pengamat ya kan akan mengamati Pak Heri sebagai coach ya, Bu Ya. Nita sebagai coachingnya ya. Nah Pak Heri, saya ke Pak Heri nih. Sebagai coach, kompetensi coaching apa nih yang Pak Heri akan laksanakan dalam coaching kali ini? Ya, kebetulan untuk pertemuan saya dan Ibu Nita, kompetensi yang akan saya munculkan itu untuk mengenai presence, kehadiran penuh Ibu. Present ya Pak ya, kehadiran penuh. Oke, jadi dari kompetensi present ini atau kehadiran penuh ini, kompetensi yang akan saya observasi nanti pada saat Bapak melakukan coaching ini seperti apa harapan Bapak? Ya, harapan saya nanti saya tentu mendengar atau hadir di saat Ibu Nita membutuhkan saya, memerlukan saya akan siap untuk membantu. Oke, jadi itu yang akan saya observasi nanti Iya. ya Pak. Tentunya ada indikator yang ingin Bapak capai nih dari kehadiran penuh tadi, seperti apa Pak? Ya, untuk kehadiran penuh yang nanti dari jawaban-jawaban Bu Nita, tentu saya akan membuat catatan kecil apa yang menjadi permasalahan atau apa yang sedang Ibu Nita hadapi. Oke. Seperti itu. Iya, baik Pak.
Jadi saya observasi di bagian kehadiran penuh Bapak sebagai seorang coach untuk mengcoaching Ibu Nita. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Selamat sore Bu Nita. Sore Pak Heri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Heri lagi sibuk nggak Pak? Kebetulan waktu banyak yang kosong nih. Ada yang bisa saya bantu? Saya sebetulnya sedang ada yang ingin diceritakan tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oh, jadi Ibu punya masalah di sekolah. Iya. Kira-kira Ibu datang ke sini mau menceritakan kepada saya. Iya, masalah Kalau saya. boleh saya mendengar, kira-kira seperti apa sih masalah yang Ibu hadapi? Tujuan saya ke Bapak itu sebetulnya memang ingin menceritakan masalah saya. Masalah yang saya hadapi itu berhubungan dengan murid-murid saya di sekolah. Oh, kenapa dengan murid-muridnya? Murid saya di sekolah itu pada tidak aktif pada saat saya mengajar gitu. Malas gitu ya? Dibilang malas, dia ngerjakan, cuman dia tidak aktif gitu. Saya suruh ngapain itu tidak cepat tanggap, tidak aktif. Nah, seperti itu. Contohnya di saat diskusi gitu ya. Murid saya ini mereka sudah diskusi, duduk per kelompok, tetapi di kelompok itu mereka yang mau bekerja, yang nggak mau bekerja mereka main HP seperti itu. Itu permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran saya. Lalu Ibu sudah mengidentifikasi nggak dari jumlah siswa di dalam kelas itu yang meresponnya berapa orang, yang tidak merespon, itu Ibu sudah mencatat ya? Sudah Pak, saya sudah identifikasi anak-anak ini. Satu kelompok itu misalnya ada 6 orang, nah yang aktif itu cuma 2, 4-nya lagi bermain seperti itu. Ada yang main HP, ada yang cerita, curhat berdua seperti itu. Mereka tidak memperhatikan poin-poin penting dalam pembelajaran itu. Apa yang dituntut dalam pembelajaran itu tidak diperhatikan. Apakah ini setiap hari atau setiap jam Ibu mengajar anak-anak Ibu seperti itu? Iya Pak, pada saat saya mengajar, khususnya ketika diskusi. Oke, lalu kira-kira strategi Ibu untuk menghadapi anak-anak seperti ini gimana? Anak-anak saya dulu berpikir anak-anak ini mungkin bosan dengan pembelajaran saya gitu kan. Terus saya bikinlah strategi agar mereka tidak bosan. Contohnya pada saat pembelajaran saya gunakan model yang menyenangkan bagi mereka. Jadi Pak, tadi strategi yang saya ingin tetapkan saya pakai di kelas saya itu, saya pengen saya ngelakuin dalam pembelajaran itu saya bikin model pembelajaran yang menarik bagi mereka. Kemudian saya masukkan di situ ice breaking gitu kan. Contohnya nih, ketika saya mengajarkan gangguan sistem pencernaan, saya tampilkan slide Canva dalam pembelajaran saya itu PPT. Di dalamnya sudah ada berbagai macam aneka ice breaking, kemudian ada teknik KSE supaya mereka itu tidak bosan dalam pembelajaran saya gitu kan. Kemudian ketika mereka jenuh, mereka bisa merefleksi diri mereka dengan menggunakan teknik KSE itu tadi gitu kan. Hanya saja setelah saya melakukan hal seperti itu, anak itu ada yang kembali fokus itu ada, tapi masih ada juga di dalam kelompok itu 1 atau 2 orang itu masih fokus dengan gamenya seperti itu. Jadi kalau saya boleh tanya, dari strategi atau model pembelajaran yang Ibu lakukan ini dengan ice breaking, ada nggak Ibu berkonsultasi dengan teman gitu, atau melihat media lain seperti itu, ada nggak? Kalau melihat YouTube itu saya sering Pak, lihat di Google juga ada, pernah baca gitu kan tentang ice breaking yang menarik untuk tingkat SMA ya Pak. Untuk tingkat SMA itu saya sudah lakukan. Kemudian berkonsultasi dengan teman ini juga
saya kan ada 3 orang tuh guru biologinya di sekolah saya. Jadi saya sering konsultasi, bertanya gimana caranya supaya anak ini mau aktif dalam diskusi. Dia khususnya di diskusi nih Pak. Dan kawan saya itu ada kasih info, kasih strategi katanya. Coba gunakan ini barcode katanya. Barcode materi permasalahan orang-orang yang misalnya kayak pencernaan, artis yang lagi bermasalah gitu tentang pencernaan misalnya seperti itu. Jadi kasih barcode nanti mereka penasaran tuh bisa mereka buka apa dari HP, kan tadi yang bermasalah kan HP, jadi dari HP. Jadi strategi seperti itu saya coba terapkan, dan anak-anak senang gitu. Yang tadinya mereka fokusnya ke HP untuk lihat, itu akhirnya mereka ke HP itu buka artikel. Nah, akhirnya mereka membaca itu. Nah, apa yang saya masukkan ke dalam situ atau video yang saya masukkan ke dalam barcode itu mereka buka barcode, ada videonya. Jadi memancing muridnya penasaran ya. Jangan kasih mereka langsung plok video gangguan reproduksi, gangguan pencernaan langsung plok video, mereka bakal bosan katanya. Tapi coba kasih mereka permasalahan tiap kelompok itu tidak sama. Saya coba dan itu ternyata berhasil. Berarti sudah Ibu lakukan ya? Sudah saya lakukan Pak. Itu berhasil. Tahap pertama saya lakukan mengubah model, ada 3 orang aktif. Terus tahap kedua saya masukkan di dalam model yang saya ajarkan itu masuk ice breaking, masuk ini, masih tinggal sisa 2 orang itu yang tidak aktif. Dan akhirnya saya bikin mereka menjadi penasaran dan QR itu tadi. Mereka bisa istilahnya fokus kembali ke pembelajaran. Cuman ya untuk bikin itu kan kita perlu waktu. Nah, sementara kita mengajar itu kan di banyak kelas kan. Jadi mungkin permasalahannya ada di diri saya juga. Saya kurang waktu untuk mengatasi, membuat media mereka. Ya, Ibu bisa ini Ibu lakukan untuk bagaimana sih untuk melakukan metode strategi yang Ibu lakukan ini itu berkelanjutan. Nah, jadi pada sesi pertama mungkin hanya sebagian, nanti apakah Ibu melakukan itu nanti? Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu? Iya, saya review itu refleksi mereka gitu kan. Di pembelajaran itu ada kayak kalau saya lihat berhasil apa enggaknya strategi saya ini kan berdasarkan dari hasil asesmen mereka di akhir pembelajaran gitu. Kalau seandainya untuk keaktifan oke kan kita bisa lihat saat asesmen mereka di hasil lembar observasi kita gitu kan, lihat nomor aktif. Nah, itu yang tadinya nggak mau akhirnya mau gitu kan, itu kan kita ada checklistnya, dan di situ saya nanti lihat ini berhasil apa enggak saya terapkan metode saya gitu. Jadi ini Ibu ada pelajaran nanti untuk melakukan. Iya Pak, rencananya nanti di pertemuan selanjutnya. Saya kan tadi baru jumpa anak nih. Nah, minggu depan lagi saya kan ketemu tuh. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti saya akan mencoba teknik yang lain lagi gitu. Nah, sehingga mereka terus penasaran dengan pertemuan saya berikutnya. Tadi kan sudah saya kasih barcode, ini mereka mau gitu kan. Tapi walaupun tidak penuh ya. Nah, minggu depan saya kasih lain lagi gitu. Itu triknya. Aksi Ibu ya. Oke Bu Dia. Kira-kira gimana ya proses coaching saya sama Ibu Nita? Kira-kira ada kemajuan tidak mengenai presence atau kehadiran penuh yang saya lakukan? Iya Pak Heri ya. Tadi saya sebagai pengamat, jadi saya mengamati atau mengobservasi yang Bapak ingin menggali potensi diri Bapak ya. Tadi pada kompetensi yang Bapak ingin capai, ingin Bapak gali itu adalah kehadiran penuh. Nah, kalau dari percakapan yang Bapak sudah lakukan bersama Bu Rahmita,
Bapak sudah menunjukkan bahwa Bapak hadir sepenuhnya untuk Bu Rahminita dalam mendengarkan permasalahan yang dihadapi. Nah, di situ juga kompetensi yang ingin diobservasi tadi sudah sangat tergambar ya Pak ya, bahwa Bapak tidak melakukan aktivitas lain nih, Bapak khususkan waktu untuk Bu Rahminita mencurahkan permasalahan yang ada. Nah, jadi kalau menurut saya apa yang Bapak inginkan itu sudah tercapai ya Pak ya dengan baik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Hanya saja ke depan tentu kita nggak boleh merasa puas ya Pak dengan pencapaian kita hari ini. Tentunya ke depan kita lebih meningkatkan lagi potensi kita sebagai seorang coach gitu ya Pak ya. Oke, itu saja Pak dari saya Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.